Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ustaz-ustazah, para wali santri yang kami hormati, juga para santri, baik santri lama maupun santri baru. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ini berhubungan dengan kegiatan belajar kita dan di awal tahun ajaran kita ini. Yang pertama, kita patut bersyukur tahun ajaran kita kali ini juga bertepatan dengan tahun baru Islam. Jadi mengingatnya tentu lebih mudah di awal tahunnya, di awal tahun, sehingga para santri bisa sekaligus menghafal atau mengingat bahwa kegiatan belajarnya dimulai tahun Muharram tahun 1446 Hijriah. Bahkan akan sangat bagus kalau antum semua juga mencatat ini. Kalau perlu dicatat di catatannya, ditulis khutbah ta'aruf ini harinya. Jadi harinya Sabtu, kemudian tanggalnya kalau miladiahnya 13 Juli, kalau hijriahnya 6 Muharram tahun 1446, 6 bulannya Muharram, bulan 1, ya, tahunnya 1446. Ini pentingnya begini. Ini pentingnya nanti kalau kita sudah biasakan mencatat, nanti kita bisa melihat belajar yang dilaksanakan ini berlangsung berapa lama, ya, sampai lulus, sampai selesai. Nanti bisa dihitung mulai dari 6 Muharram 1446 Hijriah, nanti sampai tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Hijriah. Itu yang Hijriahnya, atau Masehiynya juga begitu. 13 Juli 2024. Nah, itu bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Jadi saya dulu sempat menghitung ketika anak dimasukkan ke pesantren sampai lulus, berapa ribu hari tinggal di pesantren. Karena apa? Karena memang dihitung tanggal masuknya. Ya, tanggal masuk itu nanti bisa muncul angkanya berapa ribu hari, apa 1110 hari. Kalau kita bisa ketahui kapan mulai masuknya. Nah, ini perlunya kita mencatat. Tentu kalau yang masuknya sejak kemarin berarti sejak tanggal 5, ya berarti 5 Muharram. Tapi acara khutbah ta'arufnya ini tanggal 6 Muharram tahun 1446 Hijriah. Ini yang pertama. Karena ini memudahkan kita untuk menghitung kapan mulai dan juga nanti kapan berakhir. Kebetulan kita mulainya di awal tahun. Bukan hanya awal tahun kalender pendidikan, tapi awal tahun hijriahnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini tentu untuk orang tua, ya, para wali santri, yang namanya hadiah, pemberian yang paling berharga dari orang tua kepada anaknya adalah pendidikan. Ya, ini hadiah terbaik. Yang paling berharga adalah pendidikan. Kalau hadiah yang lain itu nanti urutannya bisa nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 100. Misalnya hadiahnya sepatu. Nah, itu sepatu nanti bisa, tapi nomornya bukan nomor 1. Karena sepatu bukan segala-galanya. Artinya kalau nggak ada sepatu pun masih bisa, atau sepatunya kurang bagus masih tetap bisa belajar.
Kalau misalnya hadiahnya baju, hadiahnya jaket, hadiahnya tas, hadiahnya itu semua bisa jadi hadiah dari orang tua kepada anak. Tapi itu nanti urutannya di urutan yang kesekian. Hadiah yang paling berharga adalah pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena kita ingin anak-anak siap menghadapi kehidupan yang ke depan itu jangan dibayangkan lebih ringan, bahkan bisa jadi lebih berat dan sangat berat. Maka harus siap. Ya. Nah, siap apa? Siap dengan semua bentuk persiapan yang ada. Dan kalau kita lihat persiapan untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang itu kenapa berat? Karena memang tantangannya juga tidak ringan. Maka harus disiapkan. Nah, untuk menyiapkan itu bekal paling utama adalah pendidikan. Ini yang kedua. Kalau bahasa orang sekarang investasi. Ya, kalau nabung yang paling berharga itu ya pendidikan. Dan menyiapkan anak untuk menjadi anak yang soleh itu sangat berharga. Dalam hadis di Sunan Abi Daud, Rasulullah SAW menyatakan bahwa pemberian yang paling berharga dari orang tua kepada anaknya adalah pendidikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa pondok kita ini, Pondok Al-Madinah ini sejak awal dirintis untuk menyiapkan orang yang mau tafaqquh fiddin, meskipun tidak menghalangi yang mau belajar yang lain. Sehingga karena arahnya ke sana, maka porsi belajar materi-materi ilmu syar'i lebih besar daripada porsi belajar materi yang lain. Karena memang arahnya ke sana. Kan setiap lembaga pendidikan boleh punya prioritas, boleh punya pilihan mau memilih fokus di mana. Misalnya gini, ada pesantren judulnya jago Quran, jago IT. Ada yang modelnya begitu. Berarti dia akan memberikan fokus perhatiannya juga ke IT dan Quran. Ada lagi yang bikin iklannya jago Quran dan jago entrepreneur. Nah, berarti menyiapkan calon pengusaha. Boleh nggak? Ya boleh aja. Silakan masing-masing dengan fokusnya. Nah, pesantren kita ini memang tidak diarahkan ke situ. Meskipun nanti ada sesekali materi yang diberikan porsinya untuk itu, tapi bukan prioritas utama. Maka kita berbeda dengan pesantren misalnya Bina Quran di Bogor. Sama-sama Qurannya kita berikan perhatian, tapi mereka fokusnya di coding. Jadi iklannya makanya jago Quran, jago coding. Nah, itu kita nggak ke situ. Kita memang berbeda. Lalu beda juga dengan pesantren Gontor. Dengan kekhasannya karena Gontor memberikan perhatian porsi yang banyak, diantaranya di bahasa Arab dan Inggris. Kemudian pada beberapa kegiatan-kegiatan yang sangat beragam. Makanya jadwal kegiatannya berbeda karena memang orientasinya berbeda. Intinya kita ini sejak awal memang ingin ngajak para orang tua juga para santri bahwa kita ingin fokus pada tafaqquh fiddinnya. Sekali lagi bukan berarti pelajaran yang lain tidak dipelajari, tentu dipelajari juga, tetapi ada yang menjadi perhatian terbesar. Nah, ini yang kedua. Maka di poin yang kedua ini saya tambahkan dengan yang kedua, ini yang ketiga ya maksudnya. Poin berikutnya
model belajar kita ini, sistem belajar kita ini lebih banyak mengadopsi model yang dikenal dengan nama mulazamah. Mulazamah itu apa? Mulazamah itu bahwa kita ingin ada proses belajar ilmu yang didapatkan oleh santri itu didapatkan dari guru dengan model menuntaskan buku, bukan tematik. Maka kita beda dengan pesantren dengan model misalnya madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Madrasah sanawiyah, madrasah aliyah bisa dilihat kurikulumnya, model belajarnya lebih banyak yang tematik. Misalnya belajar tentang bab sabar. Nanti sumbernya dari buku ini, buku itu, beberapa referensi tentang sabar. Bab tentang syukur, bab tentang ini dan itu. Ini model. Dan harus dipahami ini tidak ada hubungannya dengan benar dan salah. Kita bukan sedang membicarakan benar dan salah, tapi model corak yang nanti akan mempengaruhi cara belajar. Nah, ada yang modelnya seperti itu. Maka ada yang belajar tentang fikih misalnya, fikih mulai dari toharoh, sholat, puasa, tapi menyelesaikan buku tertentu. Ada yang modelnya tidak, tapi bukunya dari beberapa sumber. Tapi ada yang modelnya dengan sisi mulazamah, satu buku dituntaskan, baru pindah ke buku berikutnya, dituntaskan lagi, buku berikutnya dituntaskan lagi. Nah, kemudian dengan model mulazamah, biasanya dalam satu waktu tidak mempelajari banyak ilmu, sehingga terlalu bercabang sampai kemana-mana. Jadi yang dipelajari dalam satu waktu tidak banyak. Misalnya gini, dalam satu pekan berapa pelajaran yang dipelajari? 16 pelajaran. Oh enggak mungkin. Dalam sistem mulazamah tidak dikenal model seperti itu. Karena apa? Kapasitas dan kemampuan anak enggak bisa dalam satu waktu mempelajari langsung banyak. Sampai-sampai ada sarannya beberapa masyayikh, siapa yang ingin mengejar semua malah enggak dapat semua. Jadi karena ingin mempelajari semuanya, itu malah enggak dapat semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya pelajaran yang dipelajari dikurangi, dituntaskan dulu, baru nanti pindah ke pelajaran berikutnya. Setelah selesai, baru pindah ke pelajaran berikutnya. Misalnya, sekarang belajarnya apa? Belajar 6 pelajaran misalnya. Ya dibatasi. Dibatasi cuma itu, nanti setelah selesai, baru pindah ke berikutnya. Selesai, pindah lagi ke berikutnya, dan begitu seterusnya. Nah, model mulazamah dikenal dengan sistem yang seperti itu. Bukan cuma bukunya satu dituntaskan, kemudian satu buku belajar dari satu guru, tapi juga dalam satu waktu tidak banyak yang dipelajari. Modelnya dituntaskan dulu, baru nanti pindah ke yang berikutnya. Kalau mau lihat model seperti ini ada di beberapa negara. Di antaranya misalnya di Mauritania. Di Mauritania ada orang belajar dengan model mulazamah seperti ini. Yang dipelajari dalam satu waktu nggak banyak. Kemudian juga kalau dilihat di Saudi ada nggak? Ada, tapi bukan model Universitas Islam Madinah dan semacamnya. Bukan modelnya SD, SMP, SMA yang umum dikenal di Saudi. Tapi ada yang model-model khusus. Jadi di Saudi sendiri tidak semuanya modelnya seperti ini. Tapi ada yang modelnya dengan sisi mulazamah. Di Mesir ada nggak? Ada. Di Yaman ada. Di beberapa negara ada yang modelnya seperti ini dengan model mulazamah. Pakistan ada nggak? Ada. Ada yang modelnya dengan model mulazamah. Nah, ini yang kita pilih sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat, termasuk para santri melihat jadwalnya pelajarannya nggak banyak ya. Iya, memang nggak banyak. Memang nggak banyak. Sebab kalau banyak kita khawatir nanti malah lupa semuanya, nggak dapat semuanya. Nah, yang jadi prioritas. Beda dengan kalau misalnya gini, dalam satu pekan kadang-kadang kita juga berikan wawasan. Nah, ini kalau wawasan itu bisa jadi cuma sebentar. Misalnya santri diberikan wawasan tentang bekam. Ada wawasan santri diberikan pengetahuan tentang kesehatan. Nah, itu wawasan-wawasan seperti itu bukan pelajaran pokok yang lalu dipelajari setiap hari dalam jumlah yang banyak. Yang dipelajari setiap hari jumlahnya tidak banyak. Nah, ini dengan model mulazamah. Kemudian
poin berikutnya yang ke berapa? Kelima. Nah, yang kelima, visi yang ingin kita wujudkan di pesantren kita ini adalah program sesuai dengan namanya menghafal Al-Quran. Nah, tetapi menghafal Al-Quran itu sudah menjadi rahasia umum di semua pesantren tahfidz Quran. Pencapaiannya tidak ada yang pernah bisa 100% di semua santri. Maka target yang tertinggi itu 30 juz, target yang berikutnya disesuaikan dengan kemampuan santri. Kita pernah diskusi dengan salah seorang syekh dari Ummul Qura di Mekah. Beliau mengatakan, jangankan antum di Indonesia, kami di Saudi juga sama. Enggak semuanya bisa selesai hafalan Qurannya 30 juz. Jadi bukan cuma kita. Di Saudi pun sama. Di Yaman juga sama. Di beberapa negara juga sama. Nah, tentu bukan berarti lalu kita tidak mengejar, ya. Kita ngejar, cuma memang kita harus melihat kenyataan yang ada. Memang ada yang kemampuannya cuma sampai di situ. Nah, tetapi kita coba dorong gimana caranya ada yang tidak selesai 30 juz tapi yang sudah dihafal itu mutqin. Nah, itu. Ini yang diharapkan. Makanya kenapa fokus pada menghafal ini juga dengan murojaahnya. Lalu poin berikutnya yang keenam, persingkat ada beberapa poinnya. Ya, kita ingin dengan ada kegiatan seperti ini dan juga nanti ada pengarahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, terbangun kesepahaman antara kita dengan para wali santri juga dengan para santri, sehingga santri bisa memahami sebetulnya yang dijalankan, yang diikuti seperti apa. Dan kita ingin tafahum itu, saling memahami, itu bisa terjalin, terbangun dengan proses yang terus dijalani. Karena begini, saling memahami itu tidak langsung terbentuk begitu sekali ketemu, disampaikan langsung bisa paham. Contohnya tadi, seperti yang tadi kami sampaikan pada sesi sebelumnya. Kenapa kami singgung berkaitan dengan rokok, berkaitan dengan nonton, berkaitan dengan penggunaan handphone, berkaitan nanti kalau diteruskan tentu ya banyak, beberapa detailnya banyak. Itu bisa jadi ada sebagian yang belum tentu bisa memahami itu. Contohnya misalnya ada yang mengatakan di pesantren lain itu malah justru difasilitasi. Bukan rokok ya, kalau fasilitasi rokok tadi sudah saya ceritakan. Contohnya difasilitasi. Justru ada pesantren yang lain difasilitasi semua santri itu punya tab, punya laptop, punya perangkat, dan masing-masing pegang satu-satu. Iya, ada yang begitu. Ada pesantren yang modelnya seperti itu, tapi nggak banyak. Nggak banyak, dan masing-masing dengan cara dan kekhasannya. Nah, kita termasuk yang tidak seperti itu. Kita memilih yang tidak seperti itu. Nah, ini supaya bisa dipahami oleh semuanya. Ya, sebenarnya sama juga dengan kalau saya teruskan tadi pesantren yang saya ceritakan itu ada yang saya pernah mondok di pesantren yang semua kamar mandinya itu nggak ada pintunya. Itu kan membingungkan ya. Itu santrinya tuh, jadi pertama kali saya masuk pesantren itu juga saya bingung, gimana caranya mandi? Karena ternyata apa? Semuanya nggak ada pintunya. Saya pikir waktu itu ini pas pintunya memang copot gitu ya. Tapi kok semua kan? Kalau copot biasanya cuma satu. Tapi kalau semuanya itu nggak ada pintunya, oh ternyata sekaligus juga membiasakan santri belajar dan semua santri itu punya sarung untuk mandi. Semua sarung untuk mandi. Jadi memang dibiasakan. Akhirnya apa? Kalau mandi itu ya pakai sarung. Ya, pakai sarung, dan kemudian nanti kalau sabunan gimana caranya sambil pakai sarungan terus kemudian sabunan. Ya,
agak membingungkan bagi yang belum pernah seperti itu ya, di awal-awal aja. Tapi pada hari berikutnya insya Allah sudah langsung ya sudah bisa penyesuaian hari kedua, ketiga. Ya. Sementara di pesantren yang lain itu pintu itu harga mati kan, nggak mungkin pesantren kamar mandi nggak pakai pintu. Ya masing-masing dengan kekhasannya. Tapi juga santri diajari bagaimana kalau di depan pintu itu tidak boleh melihat langsung ke dalam. Nggak boleh melihat langsung ke dalam. Jadi yang dikedepankan telinganya dulu, bukan matanya. Ini ada orang apa enggak? Nah itu masing-masing dengan kekhasannya. Di pesantren kita termasuk yang tidak menganut seperti itu. Maka semua pintu kamar mandi ya harus dipastikan terpasang deh. Kalau ada yang pintu kamar mandinya rusak, nanti bisa disampaikan, dan itu memang harus terpasang karena ini berhubungan dengan ada hal-hal yang lainnya. Nah, ini contoh ya, perlunya saling memahami. Nah, kemudian poin berikutnya, pada saat kita menjalankan aktivitas yang ada di pesantren ini, juga kita ingin membangun budaya komunikasi. Ya. Komunikasi itu bukan gantian bicara, ya. Tapi komunikasi itu adalah kegiatan dari kedua belah pihak. Yang satu bicara, satu mendengarkan, menyimak, lalu merespon, bicara lagi. Karena kita mendapati kadang-kadang komunikasi itu bisa jadi gantian bicara tapi nggak nyambung. Salah satu yang terjadi sekarang ini adalah dan jadi tontonan dunia ketika orang-orang pejabat-pejabat yang menjadi pendukungnya Israel, mau Perdana Menteri Inggris, kemudian ada anggota parlemennya Amerika dan seterusnya, ditanya oleh wartawan, antara pertanyaan dengan jawaban nggak nyambung. Nah, itu namanya bukan komunikasi. Ya. Antara pertanyaan dengan jawaban nggak nyambung, itu namanya bukan komunikasi. Sama seperti kalau misalnya gini, ada ustadz tanya, sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Terus dijawabnya dengan jawaban yang lain. Jawabannya misalnya mengatakan murojaah. Nah ini nggak nyambung. Pertanyaannya sudah sarapan atau belum? Jawabannya kan sudah atau belum. Lalu kalau jawabannya murojaah, itu masih belum bisa dipahami. Murojaah itu maksudnya apa? Nah itu belum nyambung. Kecuali kalau ternyata maksudnya begini, maksudnya belum sarapan karena tadi sibuk murojaah. Nah itu harus ada penjelasan ya. Atau sudah sarapan atau belum, lalu menjawab dengan angkanya 12. Agak membingungkan ini. Nah ini berarti nggak nyambung komunikasinya. Nah kita ingin membangun komunikasi yang baik antara mengelola dengan para wali santri juga kepada santri, sehingga yang ada suasana yang nyaman, sehingga bisa saling memberikan masukan, memberikan saran, nasihat, tegur, sapa, itu bisa dilakukan. Nah ini dan yang paling akhir yang ingin kami sampaikan bahwa kegiatan belajar kita di pesantren ini juga tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengandalkan usaha manusiawi, tapi tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa-doa dari semua ustadz, ustadzah, bapak ibu, termasuk para santri sangat diharapkan. Ketaatan yang kita lakukan berpengaruh kepada kegiatan yang ada di pesantren kita ini. Ini semua diperlukan. Kadang-kadang kita mendapatkan karunia dari arah yang tidak terduga. Ayatnya kita semua hafal. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu karunianya dalam bentuk apa? Ya kita nggak tahu. Maka kita yakin, kita kuatkan dengan ketakwaan. Kadang-kadang kita dapat rezeki yang kita nggak tahu rezekinya apa. Ya, misalnya ini kita mau dapat kunjungan, kita mau dapat ini dan itu, kita kadang-kadang nggak membayangkan sebelumnya, tapi Allah mengatur dengan caranya, ya, Allah mengatur dengan caranya, dan ya ini semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami bersama.
dan kita menyampaikan kepada semua santri baru, juga santri yang baru pulang dari liburan, ahlan wa sahlan, selamat menjalankan aktivitas yang ada, dan mari kembali meluruskan niat, lalu juga menguatkan tekad untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas belajar yang ada di tempat ini. Sekaligus juga kita berharap pada para orang tua untuk selain turut mengarahkan, juga mendoakan putra-putrinya yang sedang belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, memberikan taufik untuk bisa menyelesaikan proses belajar yang ada saat ini, supaya bisa nanti melanjutkan proses belajar pada jenjang berikutnya. Karena belajar itu adalah bagian dari menyiapkan, ya, menyiapkan untuk masuk ke jenjang berikutnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.